channel YouTube Simeon Sulistyo. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa bersyukur di tengah kesulitan. Kita tahu ketika mengalami kesulitan, kita kadang susah ya untuk bisa bersyukur ya. Nah, bagi saudara yang saat ini sedang menonton video ini mungkin sedang merasa kesulitan atau merasa mengalami hal-hal yang berat di dalam kehidupan ini, rasanya sedih dan ingin nangis, menurut saya silahkan dikeluarkan dulu, ekspresikan segala apa yang dirasakan, pengen nangis, mau teriak, silahkan sampai perasaan lega ya. Tapi jangan berlarut-larut dengan perasaan yang menyedihkan ini, tetapi bangkit ya. Setelah dikeluarkan, kalau bahasanya psikologi sudah katarsis gitu ya, sudah dikeluarkan segala luapan emosinya, lalu kita stop, bangkit dari situasi yang berat ini. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, bagaimana supaya kita bisa tetap bersyukur di tengah kesulitan. Ada beberapa hal yang saya dapatkan untuk kita bisa lakukan ketika kita merasa di dalam situasi yang berat dan kita tetap ingin bersyukur. Hal yang pertama kita yaitu bisa lihat dari sisi positifnya dari segala hal yang kita alami, yang kita lalui saat ini. Lihat sisi positifnya, karena kalau saya berpandangan bahwa setiap kejadian yang ada dalam kehidupan kita itu adalah bersifat netral ya. Kita saja yang memaknai kejadian itu, dan setiap kejadian bisa dilihat dari sisi positif maupun yang negatif. Oleh karena itu saran saya, lihatlah dari sisi yang positifnya. Mungkin kita merasa kesulitan, berat, tapi kita coba merenung terlebih dahulu, lihat dari sisi positifnya. Contoh, misalkan ada di antara kita mungkin yang saat ini sedang diputus pacar, begitu ya. Nah, lihat sisi positifnya ya. Berarti Tuhan sedang menyediakan pasangan yang lebih baik lagi, yang lebih cocok lagi ya, seperti itu ya. Mungkin saat ini kita merasa aduh eman gitu ya, sayang sekali gitu, kenapa harus berpisah gitu. Jangan khawatir, percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Nah, percayalah bahwa segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28, di sana dikatakan, saya bacakan dari ELT, dan kita mengetahui sekarang bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kita lihat bahwa segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Jadi bersyukurlah untuk hal yang saat ini sedang dialami. Lihat sisi positifnya dan bersyukur untuk hal itu. Ya, itu yang pertama. Memang tidak mudah untuk ketika kita sedang mengalami hal-hal ini, tapi ketika kita berhenti sejenak, lihat sisi positifnya, pasti ketemu. Dan yang kedua, ketika kita sedang kalut, kita tidak bisa melihat sisi positifnya, apa yang bisa disyukuri gitu ya. Ingatlah selalu bahwa kesulitan yang kita hadapi, beratnya masalah yang kita hadapi, ini akan membuat kita lebih kuat. Saya pernah mendengar sebuah quotes atau kutipan perkataan seorang, katakan, saat kamu tidak melihat tangan Tuhan bekerja, percayai hatinya. Jadi ketika kita sedang mengalami permasalahan yang berat, semuanya gelap rasanya ya,
kanan kiri, depan belakang semuanya gelap. Kita tidak bisa melihat apapun. Sepertinya Tuhan pun diam, gitu. Sepertinya, ya. Ketika kita tidak melihat secercah cahaya, atau kita belum bisa melihat tangan Tuhan bekerja, tetaplah percayai hatinya Tuhan. Karena hati Tuhan tidak akan pernah membuat kita celaka. Ya, hati Tuhan itu selalu ingin membuat kita naik ke level yang lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Hati Tuhan ingin membuat kita lebih kuat lagi. Hati Tuhan ingin membuat kita lebih dewasa lagi, lebih bijaksana lagi melalui setiap air mata dan kesulitan yang ada. Seperti analogi air mata kadangkala diizinkan untuk mengalir keluar, untuk membersihkan pandangan kita. Kadangkala kita perlu mengalami hal itu sehingga kita dalam melihat segala sesuatunya bisa lebih jernih lagi, lebih bijaksana lagi, lebih dewasa lagi. Ingat, ketika kita belum bisa melihat tangan Tuhan bekerja, percayai hatinya Tuhan. Karena hati Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Jadi dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibarat orang yang sedang ujian, ya anggap saja ini sedang ujian. Ketika kita ujian waktu sekolah, kita ingat guru kita pasti diam ketika kita mengalami kesusahan sedang mengerjakan soalnya. Mungkin kita gimana ya ketika mengerjakan soal itu. Nah, seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh guru kita? Diam. Tahu tidak guru kita kalau kita sedang mengalami kesulitan? Sangat tahu. Tapi apa yang dia lakukan? Diam. Karena apa? Ini ujian. Mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Ketika kita sedang mengalami ujian hidup, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayai hatinya Tuhan. Lalu yang ketiga yang bisa saya bagikan, bersyukurlah. Tetaplah bersyukur karena di saat kita lemah, kuasa Tuhan sempurna. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, di sana dikatakan, namun dia berfirman kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan kuasaku disempurnakan. Lalu katakan lebih lanjut, karena itu dengan senang hati aku akan bermegah lagi dalam kelemahanku, supaya kuasa Mesiah dapat tinggal tetap atasku. Saudara, ketika kita mengalami kelemahan, ketika kita mengalami tidak berdaya, maka disitulah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya lebih lagi. Kuasa Tuhan akan bekerja dengan sempurna ketika kita duduk diam, bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, kelemahan, maka kuasa Tuhan akan bekerja dengan sempurna. Ya, sadari hal ini Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat yang bisa saya bagikan, kesulitan membuat kita menjadi lebih berharap kepada Tuhan. Disadari atau tidak, ketika kita mengalami kesulitan, termasuk saya, itu pasti kita akan lebih banyak berharap kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya, gitu ya. Dan ketika mengalami kesulitan, janganlah menanyakan seperti ini, Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Jangan tanyakan itu. Kenapa? Kita akan jadi merasa mengasihani diri sendiri. Tetapi lebih baik kita mengatakan, Tuhan, apa yang sedang Engkau ajarkan kepadaku? Apa yang ingin aku lakukan dengan permasalahan ini? Tuhan ingin hatiku itu bersikap bagaimana, gitu. Ya, tanyakan hal itu. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepadaku? Apa yang ingin aku lakukan?
apa yang ingin Tuhan aku lakukan, ya. Dan kita ingat saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan dikejar oleh tentara Mesir, mereka juga merasa tidak ada jalan gitu ya. Depan laut, belakang tentara Mesir. Mereka mau lari kemana? Maju kena, mundur kena istilahnya. Tetapi dengan kesulitan inilah, maka mereka jadi lebih berharap kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Kalau depan, belakang, kanan, kiri itu tidak ada jalan, maka satu-satunya jalan adalah naik ke atas. Satu-satunya jalan adalah berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi saat kita mengalami kesulitan, berdoalah kepada Tuhan. Mungkin kanan, kiri, depan, belakang buntu saat ini, tetapi ada satu yang tidak pernah buntu, di atas, jalan ke atas. Ya, kita naik, berdoa kepada Tuhan. Dan yang kelima, sadari hal ini bahwa jangan khawatir, Tuhan selalu masih pegang kendali. Don't worry, God is still in control. Tuhan masih pegang kendali atas kehidupan kita saat ini. Ya, mungkin saat ini kita merasa berantakan, don't worry. Kita mungkin merasa melihatnya berantakan. Tapi lihatlah, percaya hatinya Tuhan, Tuhan masih pegang kendali atas kehidupan kita. Jangan menyerah, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Dan yang keenam, kita memuji Tuhan, bernyanyi nyanyian rohani. Nyanyilah nyanyian yang menguatkan, memuji Tuhan, bukan yang galau-galau yang membuat hati kita tambah hancur berkeping-keping, ya. Biarlah kita nyanyian rohani, memuji Tuhan. Itu akan membantu kita dalam membuat suasana hati kita lebih baik lagi, ya. Banyak nyanyian rohani yang menguatkan kita, yang memang dibuat saat penulisnya juga mengalami kesulitan, dan itu sangat powerful sekali. Jadi hal-hal inilah yang bisa saya sampaikan, kiranya apa yang saya bagikan ini belum menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap kuat di dalam Tuhan Yesus dan selalu bersyukur dalam segala hal. Bapak Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah memberkati. Shalom.